Pemirsa, rasa aman bagi tenaga kesehatan yang tengah bertugas di tanah Papua mendadak hilang usai aksi keji dan pengecut dari teroris KKB terhadap tenaga kesehatan. Aparat keamanan TNI Polri harus hadir menangkap dan juga menuntut pertanggungjawaban secara hukum dari pelaku. Sejauh mana langkah aparat gabungan TNI Polri memburu teroris KKB dan seperti apa upaya aparat mengembalikan dan memberikan rasa aman. Telah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Pak Kamal, selamat malam. Selamat malam, baik. Ya, Pak Kamal, sejauh ini evakuasi dari jenazah tenaga kesehatan Suster Gabriela Melani kembali terkendala. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses evakuasi ini, termasuk apakah akibat serangan dari tembakan dari kelompok KKB? Pak Kamal. Jadi untuk almarhum Gabrielani saat ini masih di pos perbatasan yang ada di oleh TNI dan sudah dipesan oleh pemerintah daerah untuk kiranya bisa ada pesawat yang bisa merapat ke Kiwirok untuk mengevakuasi almarhum ke Jayapura. Namun hingga siang tadi laporan dari Kapolres kita belum dapat pesawat yang bisa meluncur ke sana ya karena situasi kondisi alam juga belum memungkinkan, sehingga itulah yang saat ini masih diupayakan oleh pemerintah daerah untuk mengevakuasi almarhum. Ya, Pak Kamal, jadi belum ada informasi awal mengenai kapan upaya evakuasi jenazah Suster Gabriela ini bisa dilakukan dan bantuan apa yang masih ditunggu selain pesawat yang tadi Anda jelaskan? Jadi saat ini kan memang untuk transportasi yang ditunggu adalah transportasi pesawat karena almarhumah bisa diangkut dari Kiwirok menuju Jayapura itu dengan pesawat, dengan melalui udara. Seperti halnya kemarin yang di mana tenaga nakes 9 orang dengan satu anggota TNI itu dapat dievakuasi karena menggunakan heli TNI. Kemudian pada saat itu juga ada tembakan di sisi bukit di sekitar bandara. Itulah yang mungkin menjadi pertimbangan dari rekan-rekan pemilik usaha transportasi udara. Pak Kamal, sejauh ini apa yang bisa Anda sampaikan, terutama terhadap keluarga Suster Gabriela yang masih terus menunggu kepastian kedatangan jenazah Suster Gabriela? Ya, tentu kami masih memburu kelompok kriminal bersenjata yang masih ada di titik bukit di sekitar bandara dan yang kemarin juga melakukan penembakan terhadap rekan-rekan kita pada saat kita evakuasi almarhumah dari jurang ketika ditemukan menuju ke daratan atau ke pos perbatasan TNI yang ada di Kiwirok. Namun hingga saat ini tadi saya sampaikan bahwa kita belum dapat kepastian dari pemilik transportasi udara yang mau untuk segera diterbangkan ke Kiwirok untuk mengevakuasi almarhumah. Pak Kamal, sejauh ini bagaimana jaminan keamanan di sana? Karena laporan terakhir yang kami terima, situasi di sana belum bisa dikatakan kondusif. Iya, memang tadi saya sampaikan kan ketika kemarin kita evakuasi masih ada tembakan. Jadi itulah yang salah satu mungkin menjadi pertimbangan. Namun demikian kami juga masih melakukan pemburuan terhadap kelompok kriminal bersenjata yang dilakukan oleh rekan-rekan TNI dan Polri. Kemudian konsentrasi yang kedua adalah mencari saudara kita yang belum ketemu, yaitu Gerald Sukai yang saat ini juga belum tahu keberadaannya, hanya terakhir di mana rekan-rekan tim medis melihat Pak Soge itu lari ke arah yang berbeda dengan rekan-rekan yang lainnya. Jejak yang kita lalui sudah kita coba beberapa hari ya, dari hari Selasa hingga kemarin, hingga hari ini tadi sore juga belum dapat gambaran yang menyenangkan. Namun demikian besok juga akan melakukan upaya-upaya untuk pencarian yang bersangkutan, apakah mereka juga mendapat penganiayaan dari kelompok kriminal bersenjata setelah itu baru dibuang, atau memang yang bersangkutan saat ini menyelamatkan diri. Karena beliau ini juga adalah orang asli Papua yang notabene juga warga Jayapura lah. Ya.
Jadi itu yang masih kita upaya untuk melakukan pencarian terhadap beliau. Iya, Pak Kamal, kita harapkan proses evakuasi dan juga pencarian menemukan titik terang. Bisa Anda jelaskan berapa jumlah tim gabungan yang dikerahkan dalam proses evakuasi dan termasuk juga pengejaran para pelaku? Jadi ada beberapa tim dari baik TNI maupun dari kepolisian yang saat ini juga ada tim yang masih standby yang ada di Oksibil ya, untuk kita dapat dievakuasi ke Kiwirok untuk melakukan pembunuhan, karena rencana pimpinan kami bahwa ketika situasi ini sudah mulai membaik dan bandara bisa kita daratkan pesawat ke sana sehingga kekuatan TNI Polri mencukupi, tentu kita akan bagi berapa satuan yang ada di sini untuk memberikan pengamanan di sekitar distrik, kemudian beberapa pasukan yang sudah disusun oleh tim tindak yang ada di sana untuk melakukan pembunuhan secara kontinu, ya, karena yang bersangkutan ini kelompok kriminal bersenjata ini bukan hanya melakukan pengerusakan di Kiwirok, juga di Okika. Di Okika juga ada puskesmas yang dirusak, dibakar. Namun tim medis kan lebih awal mengamankan diri, jadi mereka belum sempat ketemu dengan saudara-saudara dari tim medis, sehingga alhamdulillah mereka tidak menjadi korban daripada kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata. Ya. Mengapa yang diserang ini sekarang adalah juga tenaga kesehatan dan juga bangunan infrastruktur pelayanan kesehatan, Pak Kamal? Apa yang menjadi target mereka? Jadi Mbak, ini kan semua kelompok kriminal bersenjata yang melakukan kekerasan ini kan mereka tidak pandang bulu. Ketika dia melampiaskan kemarahannya dan kekesalannya, siapa saja yang ada di hadapan mereka menjadi korban. Seperti halnya ketika mereka ada di Yaugimo beberapa bulan yang lalu melakukan pembunuhan terhadap para pekerja jembatan. Ini juga kita tidak prediksikan bahwa mereka akan melakukan kekerasan seperti itu. Ya. Terus kemudian kita kembali pada tahun 2019, bagaimana kelompok kriminal bersenjata membandai puluhan warga masyarakat yang sedang melaksanakan pembuatan jalan di Nduga. Ini juga kelakuan mereka ini ya seperti itu. Jadi kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal tidak pernah menggunakan hati dan pikiran yang sehat. Saya tadi katakan bahwa mereka pada saat kesal siapa aja menjadi korban, dan itu yang kita sesalkan. Ya. Baik, Pak Kamal, terakhir ada pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia yang meminta tenaga kesehatan ditarik ke tempat yang lebih aman. Bagaimana Anda sebagai perwakilan dari pihak keamanan merespon permintaan ini? Tentu kami sangat berharap komunikasi yang kita bangun antara pihak kepolisian sebagai pengemban fungsi Kamtibmas tentu untuk bekerja sama kepada siapa saja, bukan hanya dengan tim kesehatan, mungkin dari yang elemen-elemen lain ya. Ketika yang bersangkutan mengalami ketidaknyamanan, ada rasa ketakutan atau ada intimidasi dari siapapun, segera lapor kepada pihak kepolisian, sehingga kita akan laksanakan pengamanan secara kontinu atau kita akan lakukan pengamanan secara melekat. Ini juga menjadi pertimbangan dari kita semua, sehingga kita tidak menginginkan ada korban-korban susulan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap masyarakat yang ada di tanah Papua. Baik, Pak Ahmad Mustafa Kamal, terima kasih atas waktu dan keterangan Anda. Kita harapkan hasil yang terbaik dalam proses evakuasi dan pengejaran ini. Terima kasih.